Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke video 3 ya. Untuk video 2 kemarin kita sudah membuat sistem loginnya, login, logout, yang dibarengi dengan session. Nah, jadi untuk video minggu lalu ya, kita berikan contohnya. Ya, kita akan login dengan Widodo dan Widodo 123 untuk passwordnya. Nah, di sini terlihat ya, welcome atau selamat datang Widodo Saputra. Untuk menampilkan dari nama ya, dari nama yang login, nama user ya. Untuk username Widodo dan passwordnya Widodo 123 yang sudah kita MD5. Berikutnya di video kali ini kita akan mencoba memperbaiki tampilan dari dashboardnya ya. Jadi sesuai dari rancangan yang sudah pernah kita buat. Setelah dia login ya, dia masuk ke dalam dashboard apabila loginnya berhasil, dimana pada dashboard ini ada sebuah form pencarian data ya, kemudian history laporan Anda ya, ini ada khusus ya, ini khusus laporan yang kita buat. Kemudian di sini ada laporan lokasi sampah, atau kita bisa katakan ini seluruh dari laporan yang ada. Oke, nah langsung aja ya, kita akan coba langsung buat atau edit bagian dari dashboardnya. Nah, codingnya sendiri itu ada di index ya, index.php, dimana index.php ini menampilkan tampilan yang sudah kita lihat. Hal pertama yang kita lakukan adalah saya akan menghapus terbaru ini ya, sampai dengan kontak formnya sampai kirim saya akan hapus, karena kita akan mengcopy dari kategori populer. Jadi untuk kategori populer kita biarkan saja ya, kategori populer ada di baris ke 51 ya. Jadi dari div card yang ada di sini sampai dengan div yang bagian bawah ya, tutup div ini biarkan saja. Untuk div card bagian terbaru ya, sampai dengan panduan pemula ya, sampai dengan sini ya. Ingat, sectionnya jangan dihapus dulu, karena sectionnya itu bagian dari section yang ada di atas. Ini kita buang sampai dengan panduan pemula, baris 103. Oke, ketika sudah simpan, coba kita lihat hasilnya. Oke, jadi untuk bagian terbaru tadi ya sudah hilang. Berikutnya kita akan menghapus khusus untuk section dari kontak form. Ini saya akan hapus langsung section sampai tutup sectionnya untuk kontak dan form. Simpan dan hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita sudah buat history laporan ya. History laporan kita masih belum dari database ya, jadi nanti kita coba menampilkan dari database. Kemudian di indeks ini, pertama yang saya lakukan adalah mengubah kategori populer ini menjadi sesuai dari yang kita kerjakan tadi ya, history laporan Anda. Nah, jadi di sini saya akan coba membuat teks history laporan Anda. Nah, history laporan Anda, dan isinya nanti adalah laporan yang pernah kita buat, yang pernah kita foto. Nanti foto akan tampil di bagian sini ya. Dan ini keterangannya, lapor 1, lapor 2, dan seterusnya. Untuk isinya ya, untuk isinya dari div plus item sampai tutup divnya ya. Klik aja di div bagian item. Nah, ini ada titik-titik di sini ya. Jadi ini dibiarkan saja. Mulai dari div item bagian kedua sampai dengan div item yang tools utilities ringan ini. Ya, ingat div yang baris ke-80 ya. Jadi tutup dari div ini. Ini kita buang. Jangan salah hapus, karena kalau kita salah menghapus mungkin akan berubah dari tampilannya. Ini div item class ya, div class tam ini sudah ditutup. Div yang sini belum ditutup ya. Sementara div ini dibuka lagi. Jadi sehingga div yang ada di baris 76 ini ditutup pada baris 79, dan div pada 74 ditutup di div baris ke-80. Ini dihapus saja, kemudian simpan, dan tinggal satu. Nanti akan kita lakukan proses pemanggilan data.
Oke, kita juga menuju ke history ya, ke history ini. Sama langkah yang kita lakukan, div item baris kedua hapus sampai dengan div item. Sampai di sini ya. Ya, saya ulangi sampai di sini. Kenapa? Ya, ingat aja div maaf di sini ya maksudnya. Div yang di bagian item toolsnya ini tutupnya di sini di baris 31. Jadi kita buat sampai ke baris 11. Ini kita hapus ya. Simpan dan historinya nanti akan berubah. Kemudian di indeks ya, di bawah dari div yang ada di sini ya, baris 63 ya, tutup divnya 2 kali sebelum section. Coba kita buat coding PHP ya, coding PHP untuk include history laporan PHP. Nah, kita langsung aja buat historinya. Jadi refresh, nah tampil dia ya, history laporan sampah. Nah, jadi nanti apapun isi dari history laporan ini akan tampil di bagian sini. Ya, contohnya saya buat buku 123, kalau saya refresh, ini jadi buku 123. Beda dengan yang di atas ya. Jadi yang di atas ini adalah laporan kita, dan yang di bawah adalah laporan secara menyeluruh dari laporan-laporan yang pernah diupload oleh user. Nah, berikutnya kita coba buat ya di bagian history laporan. Ya, di history laporan ini saya akan buat seperti ini. Pertama, kembali saya ke koneksi ya. Ini ada koneksi sudah dibuat. Ya, kembali saya ke indeks. Nah, di indeks ini atau ya bolehlah di indeks ini kita langsung aja include koneksi ya, sudah ya. Kita include koneksi karena indeks ya ini menampung history laporan, maka history laporan kita nggak perlu lagi buat koneksinya. Kita langsung aja panggil query-nya ya. Jadi karena ini menyeluruh, saya buat seperti ini. Variabel sampah all ya sama dengan basically query variabel koneksi 2. Oke. Di sini kita tinggal panggil ya, select bintang from. Nah, kita ambil dari pb lapor sampah. Ini yang harus kita sesuaikan dengan nama tabelnya ya, tb lapor sampah. Oke, sudah benar. Kemudian kita buat order by. Nah, kita urutkan dia berdasarkan laporan terakhir. Kan ada ya di dalam tabel tb lapor sampah ini ada namanya waktu ya. Waktu, ini ya. Nah, ini ada waktu, sehingga kita bisa buat urutannya itu berdasarkan waktu dari yang paling terbaru. Jadi order by ya, order by waktu descending ya, descending. Oke. Nah, berikutnya kita langsung buat ya model while atau perulangan. Yang kita ulang itu adalah nih div class item. Ini kan saya buat loopingnya ya, sehingga nanti akan tampil ya. Nah, di sini saya buat langsung while variabel data sampah all. Nah, ini ya data sampah all sama dengan magically fetch array dari si variabel sampah all. Awal. Nah, sampai di sini kita buka saja, tutupnya dibuang. Kemudian kita lakukan penutupan di PHP di bagian sini ya. Kita pakai while-nya aja. Nah, di sini kita tutup ya. Awalnya kita tutup di sini. Nah, ini sehingga kalau saya simpan, nah hasilnya histori sampah kosong. Ya, kalau ada datanya dia akan terisi. Kalau tidak ada dia tidak akan menampilkannya. Oke.
Nah, coding yang sama sebenarnya kita lakukan untuk indeks, khususnya dalam proses pemanggilan histori laporan Anda. Oke, nah sekarang kita akan coba buat di bagian indeksnya untuk histori laporan Anda. Nah, di bagian indeks kita lihat di histori laporan Anda, caranya juga sama ya. Kita lakukan proses looping di sini, tapi sebelumnya di indeks ini kita juga perlu membuat satu buah pemanggilan data ya, kita namai dengan buah nama ya, data. Langsung aja sampah aja, MySQL query variable koneksi 52. Ini sebenarnya sama dengan history ya. History ini kita buat select bintang from lapor sampah, kita buat order by sampahnya itu order by waktu. Oke, kita samakan saja. Tapi sebelum order by kita gunakan where. Ya, dimana sampah yang kita upload itu berdasarkan ID kita. Jadi kan di dalam relasi kita ada ID user yang harus kita input ya. Jadi berdasarkan ID user. ID user itu diambil dari mana? ID user itu diambil dari user. Ya, sehingga sebenarnya waktu kita melakukan proses login tadi, ya kita login, selamat datang Widodo Saputra. Ini kan nama yang kita panggil ya. Nama itu dari mana? Nama itu dikirim dari login. Ini dia nama. Nah, bagaimana biar kita bisa menerima ID user? Nah, ID user kan juga ada di dalam TB user. Nah, maka kita bisa aja buat variabel underscore session pada halaman login ya. Kemudian kita buat ID user. Nah, ini sama dengannya kita bisa panggil juga di sini. Di atas nama ya kita bisa buat variabel ID user sama dengan variabel data sama dengan variabel data kemudian ID user. Oke, lalu dibuat di bawah sini ya, session ID user sama dengan variabel ID user. Maka data dikirim ya dari login ini menuju ke indeks. Di indeks kita terima ya, kita terima dengan nama variabel ID user sama dengan variabel underscore session dari si ID user. Barulah kita bisa buat pemanggilannya seperti ini. Where ya, where ID user sama dengan kutip satu variabel ID user. Ini khusus dia. Jadi kalau yang login satu ID usernya, makin tampil nanti yang dilaporkan oleh satu. Oke, nah ini sudah kita buat dan langsung aja kita menuju ke histori laporan. Oke, ini dia histori laporan. Kita buat sama dengan ini tadi ya, history. Saya copy aja while-nya ya, copy, sesuaikan saja ya di sini. Jadi while data sampah all, sini kita nggak ada data sampah all, kita adanya ini nama ya, biar data sampah aja kita buat yang diambil dari sampah. Diambil dari sampah yang kita buat barusan di atas tadi ya. Nah ini dia, terus kita langsung tutup aja loopingnya di bagian bawah. Oke, simpan. Nah, kalau kita refresh, nah ada kesalahan sini. ID user nggak dikenal ini. Oh ya, kita logout dulu ya, karena baru kita perbaiki di login. Kita ulangi. Widodo 1, 2, 3. Nah, sudah tidak masalah lagi ya. Oke, jadi kalau nanti misalnya kita lakukan proses pelaporan data, dia akan masuk kemari ya, dan juga masuk kemari. Tapi tampilan yang di bawah ya, ini seluruhnya. Yang di atas adalah data khusus kita. Mari kita coba ya. Nah, di sini saya akan buat secara gamblang, acak-acakan saja. Saya akan tambahkan sebuah laporan sederhana, insert, dan saya coba secara acak ya. Bisa katakan ini saya buat asal-asal.
yang ID usernya 1. ID usernya ya, coba kita lihat di user. Oke, nah, di sini ada 1, langsung ditampilkan dia ya. Jadi kita pilih aja contohnya itu lapor, insertnya itu ID-nya, nah, kita coba ambil 1, kemudian waktunya itu sekarang. Nah, keterangannya ada sampah misalnya. Nah, untuk latitude-nya saya buat asal-asal aja dulu, karena ini hanya uji coba. Fotonya juga saya buat asal-asal aja ya. Nah, go. Nah, tersimpan 1 buah data di sini. Harusnya ya, ada 1 data yang dibuat oleh ID 1. Nah, nampil ya. Nah, nampil. Apa yang nampil? Nah, masih tampilan bawaan dari data tadi. Ini kan 1, 2, 3. Oke, kita akan coba langsung dari indeks. Indeks ini kan saya ubah untuk buku dan artikel tutorial. Ini kan saya ganti ya. Ya, artikel dan tutorial ini buku saya akan ganti dengan buku yang ini ya. Saya akan ubah menjadi misalnya laporan. Nah, laporan 1, 2, 3 gitu nanti. Kemudian yang di bawah sini ya kita bisa buat gini. Variabel sama dengan PHP sama dengan variabel data sampah yang kita ambil keterangannya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ada sampah ya. Nah, laporan apa? Laporan 1, 2 kita bisa buat aja sebenarnya. Variabel no sama dengan 1. Nah, tinggal buat di sini laporan sama dengan variabel no plus. Nah, ini dia. Refresh. Ini laporan 1. Nanti kalau ada laporan kita lagi jadi laporan 2 dia. Laporan 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang di bawah history laporan ini sama ya modelnya kita buat. Nah, tapi kalau yang bagian history ini kita buat namanya di sini. Buku 1, 2, 3 kita gantikan nama. Sehingga kita tinggal buat ambil aja dari data ya, dari data sampah all ini. Jadi caranya gini. Sama dengan variabel data sampah all, kemudian saya buat nama user. Oke. Apa yang buat? Oh, identified nama user. Oh, mungkin saya silap ya. Di sini nggak ada nama user. Nggak ada. Nama usernya itu ada di sini, TB user. Sehingga saya perlu menampilkan nama user yang diambil dari user. Tapi kita panggil dari lapor sampah. Ya, kita ambil dari lapor sampah. Ini kan select bintang formnya TB lapor sampah. Ya, kita tinggal buat aja sebenarnya. Inner join ke TB user on apa yang sama, misalnya dari TB lapor sampah .id user itu sama dengan TB user titik ID user. Nih, coba refresh. Nah, tidak lagi bermasalah, tapi keluar nama ya, nama yang melakukan laporan sampah. Untuk bagian artikel tutorialnya diganti jadi sama dengan sama ya, variabel data sampah all kita ambil keterangan ya, keterangan. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Oke, ini sudah kita looping. Jadi kalau laporannya banyak dia akan menuju berubah ya menjadi lebih dari 1. Berikutnya yang kita akan ubah nanti adalah ini. Ya, kita akan ubah thumbnya. Tadinya bisa ada gambar buku. Ya, harapannya nanti kita akan coba buat dia tampil sampai dengan
gambarnya. Tapi karena kita belum memiliki gambar, boleh aja nanti kita akan coba di video berikutnya. Nah, di video kali ini silakan dibuat dashboardnya. Sebenarnya ini kita bisa buat secara apa ya, sebenarnya bebas aja sih, kita berganti warnanya atau backgroundnya, ya buat kreativitas masing-masing. Oke, jadi ini sudah selesai. Nanti kita akan buat satu button ya. Oh ya, kita buat satu buttonnya itu di bawah sini ya, persis dengan gambar yang kita punya, lapor lokasi sampah. Nah, dia di bagian bawah. Nah, jadi bagaimana pelaporannya, kita akan kembali ke indeks. Sebenarnya kita akan ke indeks di sini ya, di bawah section ini kita akan ambil. Nah, bagaimana ngambilnya? Kita coba buka login. Nah, di login ini ada button ya, button itu kita perlu, mana dia buttonnya nih, ini button ya. Jadi harapan kita nanti saat kita klik ya, kita klik lapornya ya. Oh nih, lapor ada sampah. Oke. Nah, mungkin kita buat dalam section biar tampil lebih bagus. Lihat. Oke, sudah. Nah, bisa aja sih sebenarnya kita buat seperti ini. Div line center. Nah, tutup divnya di bawah button gini. Di tengah. Ya. Kemudian boleh aja sih sebenarnya kita buat dia panjang, tapi terserah ya kita mana menariknya lah. Lapor ada sampahnya ini mau seperti apa. Nah, harapannya nanti lapor ada sampah saat diklik. Ya, saat kita klik dia menuju ke nih, ke ini ya, ke bagian lapor sampah. Sementara ini halaman detailnya. Nah, maka di video berikutnya nanti saya akan coba menjelaskan tata cara pembuatan detail. Oke, untuk bentuk yang sudah hampir rampung sebenarnya sudah saya buat. Itu kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah buat sebenarnya untuk halaman ini ya. Jadi kita coba ganti. Nah, saya buat di S2. Nah, lockout. Coba ini sudah project yang sudah hampir rampung ya. Berbeda dengan yang baru kita buat tadi. Itu tuh. Nanti kalau diklik ya, dia akan menuju ke sini. Apa detailnya dan mapnya seperti apa. Nah, di mana lokasinya. Seperti itu ya. Ini gambarnya dan di sini mapnya. Oke. Nah, itu dia kurang lebih yang kita buat. Nah, silakan dikerjakan untuk halaman dashboardnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.